Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dalam keuangan Islam. Kita akan membahas bagaimana Islam memandang uang, fungsinya, serta bagaimana prinsip-prinsip keuangan dijalankan berdasarkan syariat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana Islam memandang uang. Dalam Islam, uang diposisikan sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditas yang bisa digunakan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, praktik seperti riba, spekulasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi sangat dilarang. Uang memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, pengukur nilai, serta sebagai alat untuk membayar zakat dan utang. Intinya, penggunaan uang dalam Islam harus adil, produktif, dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam mengenai fungsi uang dalam Islam. Yang pertama, uang digunakan sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Namun, penting untuk diingat bahwa Islam tidak memperbolehkan uang dijadikan komoditas untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam praktik riba. Kemudian, uang juga berperan sebagai alat ukur nilai, yaitu untuk menentukan harga atau nilai suatu barang dan jasa. Ini sangat penting agar transaksi menjadi adil dan transparan. Selain itu, uang juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan nilai, tapi tentu saja penggunaannya harus bijak. Menimbun uang tanpa tujuan yang jelas tidak dianjurkan dalam Islam. Uang sebaiknya dialirkan ke sektor-sektor produktif. Dan yang terakhir, uang juga digunakan sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan. Misalnya, dalam sistem pembayaran kredit, itu diperbolehkan selama tidak mengandung riba atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Kalau kita melihat lebih dalam, teori uang dalam Islam menekankan bahwa uang hanyalah alat bantu dalam transaksi, bukan sesuatu yang memiliki nilai intrinsik. Islam menolak pandangan konvensional yang memperlakukan uang sebagai barang bernilai pada dirinya sendiri. Nilai uang diakui hanya jika digunakan untuk aktivitas ekonomi real, seperti jual beli, investasi yang halal, dan kegiatan produktif lainnya. Oleh karena itu, menghasilkan uang dari uang, seperti melalui bunga, dilarang karena bisa menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam ekonomi. Dalam sistem keuangan Islam, ada berbagai konsep akad atau perjanjian yang digunakan, seperti jual beli atau al-bai, kerjasama usaha atau syirkah, bagi hasil atau mudharabah, dan pinjaman tanpa imbalan atau aria. Setiap akad ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Misalnya dalam mudharabah, pemilik modal bekerja sama dengan pengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi, maka kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan etika dalam bermuamalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam, uang memang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Tapi peran tersebut dibingkai oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, larangan riba, dan penggunaan uang untuk hal-hal yang produktif. Tujuannya bukan untuk semata-mata mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Sekian pembahasan tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.